Dulu miskin, kini jadi orang terkaya di Indonesia. Anda tidak harus berasal dari keluarga yang kaya raya untuk bisa sukses. Faktanya banyak orang sukses dan kaya berasal dari keluarga miskin dan biasa-biasa saja. Perjalanan hidup memang penuh misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, termasuk masalah rezeki dan harta kekayaan. Seperti beberapa orang ini, dulunya mereka bukanlah siapa-siapa, bahkan hidup serba kekurangan. Namun berkat doa dan kerja keras, mengantarkan mereka sebagai Crazy Rich Indonesia yang sesungguhnya. Mereka adalah langganan masuk dalam daftar orang paling kaya di Indonesia dengan harta triliunan rupiah. Lalu siapa saja mereka? Berikut 6 orang terkaya Indonesia yang dulunya bukan siapa-siapa. Prayogo Pangestu. Pada tahun ini Prayogo Pangestu berhasil menempati urutan kelima orang terkaya di Indonesia. Hartanya diperkirakan mencapai 82,9 triliun rupiah. Menempati urutan kelima dari 270 juta penduduk Indonesia tentu menjadi prestasi yang sangat luar biasa. Namun siapa sangka, dulunya Prayogo Pangestu hidup serba kekurangan. Bahkan saat muda tahun 1960-an ia pernah menjadi sopir angkot. Prayogo Pangestu lahir dengan nama Pang Jompen di Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1944. Terlahir dari keluarga miskin yang mengharuskan Prayogo hanya menamatkan sekolahnya sampai tingkat SMP. Karena keterbatasan ekonomi saat remaja, Prayogo Pangestu pernah jadi sopir angkot. Saat itulah ia bertemu pengusaha kayu asal Malaysia bernama Bong Sun On alias Burhan Urai. Tak disangka itu menjadi awal mula perubahan nasibnya. Pada tahun 1969, dia bergabung dengan Burhan Urai di PT Jayanti Group. Berkat kerja kerasnya, 7 tahun kemudian Burhan memberikan jabatan GM atau General Manager Pabrik Plywood Nusantara di Gresik, Jawa Timur kepada Prayogo. Setelah bertahun-tahun bekerja dengan pengusaha kayu tersebut, akhirnya Prayogo memutuskan berhenti dan membuka bisnis sendiri. Ia membeli CV Pacific Lumber Koi dari uang pinjaman bank. Dalam perjalanannya, Prayogo mengganti nama Pacific Lumber menjadi PT Barito Pacific. Kemudian bisnisnya terus meningkat hingga bekerja sama juga dengan anak-anak Presiden Soeharto dan pengusaha terkenal lainnya demi memperlebar bisnis. Kini PT Barito Pacific semakin besar. Perusahaan ini bergerak di industri kehutanan, petrokimia, properti, perkebunan, serta tambang dan energi. Wah, gak nyangka kan? Dari supir angkot bisa menjadi orang paling kaya nomor 5 di Indonesia. Kalau sekarang sih, jangankan mobil angkot, 100 Lamborghini pun mampu dibeli Prayogo Pangestu. Salut deh. Khairul Tanjung. Sebagai orang Indonesia, kamu pasti tahu dengan Bank Mega, Mall Transmart, ataupun stasiun TV seperti Trans TV dan Trans 7. Nah, semuanya itu merupakan anak usaha dari City Corp, perusahaan yang dimiliki Khairul Tanjung. Hal ini jugalah yang mengantarkan Khairul Tanjung menempati urutan nomor 3 orang paling kaya di Indonesia dengan harta mencapai 120 triliun rupiah. Khairul Tanjung bukanlah orang yang kaya sejak lahir. Ia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bahkan ia pernah mengalami kesulitan keuangan saat kuliah. Karena itulah ia dijuluki Khairul Tanjung si anak singkong. Saat zaman dulu singkong identik dengan orang miskin, sedangkan keju melambangkan orang kaya. Namun berkat kerja keras dan pantang menyerah, membawanya ke kehidupan seperti sekarang, dengan harta berlimpah dan jaringan bisnis di mana-mana. Dato Sri Tahir. Siapa yang menyangka bahwa anak seorang penyewa becak yang dulu hidup sederhana, kini menjelma sebagai orang kaya di Indonesia, pemilik bank dengan harta 35 triliun rupiah. Dia adalah Dato Sri Tahir, pemilik Bank Mayapada, dan beberapa bisnis properti lainnya. Saat ini Bank Mayapada sudah tersebar di banyak kota di Indonesia. Tak mengherankan bila Dato Sri Tahir berada di urutan 13 sebagai orang dengan harta terbanyak di Indonesia. Padahal dulunya Dato Sri Tahir bukanlah siapa-siapa. Bahkan ia terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Sejak umur 10 tahun ia sudah diajarkan untuk berjualan di sekitaran Solo. Saat itu ia membantu keluarga dengan berjualan gantungan cangkir. Kerasnya hidup membuat Dato Sri Tahir belajar dengan giat, bekerja keras, dan pantang menyerah hingga mengantarkannya seperti saat ini.
Setelah lulus kuliah, Datuk Sri Tahir memulai bisnis garmen. Dengan ketekunan dan kerja keras, pada akhirnya bisnis tersebut membuahkan hasil. Dengan modal nekat, Datuk Sri Tahir membangun Maya Pada Group pada tahun 1986 dan merambah ke berbagai bisnis lainnya seperti dealer mobil, perbankan, hingga kesehatan. Murdaya Po. Tak pernah ada yang tahu nasib seseorang ke depannya, terutama masalah rezeki. Seperti halnya Murdaya Po. Siapa sangka orang terkaya nomor 26 di Indonesia ini, semasa remajanya pernah berprofesi sebagai penjual koran. Namun lihatlah nasibnya kini, jangankan koran, pabrik koran pun mampu ia beli. Murdaya Po adalah pemilik grup mall mewah di Jakarta. Di antaranya adalah Puri Indah Mall dan Pondok Indah Mall. Pastinya kamu tidak asing kan dengan dua mall mewah ini? Murdaya memulai usahanya di bidang kontraktor pada tahun 1972. Awalnya bisnis kontraktor tidak begitu terkenal dan sepele hingga pada akhirnya ia menyadari pada bisnis kontraktornya adalah satu-satunya yang ada saat itu. Setelah itu bisnisnya berkembang pesat dan membuat bisnisnya semakin berkembang dan mendirikan bisnis kontraktor yang lebih besar, yaitu Sentral Cipta Murdaya Group pada tahun 1992. Joko Susanto. Mungkin masih banyak yang tidak tahu bila ditanya siapa itu Joko Susanto. Tapi sebaliknya, semua akan kompak menjawab tahu bila ditanya mengenai Alfamart. Nah, untuk kamu yang belum tahu, Joko Susanto ini adalah pendiri dari Alfamart, tempat kamu berbelanja. Karena bisnisnya ini menempatkannya sebagai orang terkaya di Indonesia nomor 11 dengan kekayaan mencapai 40 triliun rupiah. Dulunya Joko Susanto berasal dari keluarga yang sederhana. Ia pun tak pernah berpikir bakal menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Joko Susanto pernah putus sekolah saat masih SD. Di masa muda ia membantu orang tua berjualan di toko kelontong. Pada tahun 1976, kios miliknya di wilayah Arjuna, Jakarta dikabarkan kebakaran. Padahal dari kios itulah ia mendapat modal bisnis. Karena musibah itu 80 hingga 90% modal miliknya habis begitu saja. Namun setelah itu ia kembali bangkit dan membuka toko. Ia menjual rokok dan lama-kelamaan tokonya berkembang menjadi salah satu distributor rokok tersukses saat itu. Hal ini terdengar di kuping putra Sampurna yang merupakan pendiri Rokok Sampurna. Joko Susanto diajak bekerja sama dengan membuka 15 outlet di Jakarta. Karena berjalan sukses, Joko Susanto akhirnya membuka jaringan minimarket yang menjadi cikal bakal lahirnya Alfamart yang bisa kita lihat saat ini. Martua Sitorus. Martua Sitorus adalah pendiri Wilmar International, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit. Bisa dikatakan saat ini ia adalah salah satu bos sawit terbesar di Indonesia. Martua Sitorus menempati urutan ke-9 orang paling kaya di negeri ini. Harta kekayaannya mencapai 41,4 triliun rupiah. Tapi jika melihat jauh ke belakang, sebenarnya Martua Sitorus bukanlah orang yang kaya sejak lahir. Sebab ia juga berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bahkan di masa mudanya, Martua pernah menjadi penjual udang di pasar. Selain itu, profesi sebagai penjual koran juga pernah ia rasakan. Itulah deretan orang terkaya Indonesia saat ini, di mana mereka dulunya pernah merasakan hidup susah dan serba kekurangan. Dengan usaha keras dan pantang menyerah, mereka berhasil merubah hidupnya 180 derajat. Nah, untuk kamu yang saat ini masih mengarungi kerasnya hidup, jangan patah semangat ya. Dengan kerja keras dan doa, mungkin saja suatu hari nanti kamu juga bisa sukses seperti mereka ini. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.